Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristia Rahmawati, NIM 2011040091, mahasiswa program studi Profesi Nurse Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sini saya akan menyampaikan pendidikan kesehatan tentang rheumatoid arthritis untuk memenuhi tugas keperawatan stase gerontik. Sebelum saya membawakan materi tentang rheumatoid arthritis, saya mempunyai satu jargon. Lansia sehat, lansia hebat, lansia bahagia. Rheumatoid arthritis adalah peradangan sendi akibat sistem kekebalan tubuh yang menyerang jaringannya sendiri, atau bisa disebut juga gangguan autoimun. Gangguan autoimun itu sendiri yang ditandai dengan kekakuan pada otot gerak, leher, dan bahu, dan sering terjadi pada usia 50 tahun ke atas. Tanda dan gejala rheumatoid arthritis yang pertama, nyeri persendian disertai kaku, terutama pada pagi hari. Yang kedua, hambatan gerakan sendi. Yang ketiga, pembengkakan sendi serta berwarna kemerahan pada kulit atau sekitar sendi. Yang keempat, penurunan berat badan dan kehilangan nafsu makan. Dan yang terakhir atau kelima, perubahan gaya berjalan. Kemudian, penyebab dari rheumatoid arthritis itu sendiri, yang pertama, usia. Yang kedua, faktor obesitas atau kegemukan. Yang ketiga, faktor keturunan. Yang keempat, jenis kelamin. Dan yang kelima, faktor infeksi. Pencegahan dari rheumatoid arthritis atau rematik. Yang pertama, olahraga secara teratur dan ringan. Yang kedua, makan makanan yang kaya antioksidan seperti sayur dan buah-buahan yang segar. Yang ketiga, pertahankan diet yang sehat dan jaga berat badan tetap ideal. Yang keempat, batasi makanan yang mengandung lemak. Yang kelima, tidak merokok dan minum alkohol. Yang keenam, berusaha membina hidup yang positif. Yang ketujuh atau yang terakhir, istirahat yang cukup. Kemudian, penata laksanaan nyeri pada rheumatoid arthritis atau rematik secara non-farmakologis. Yang pertama, ada terapi humor. Berdasarkan jurnal yang sudah saya cari sendiri, terapi humor dapat mengurangi nyeri. Kemudian yang kedua, teknik relaksasi nafas dalam. Relaksasi nafas dalam dapat dilakukan oleh klien secara mandiri pada saat sedang merasakan nyeri yang sebelumnya sudah diajarkan oleh perawat. Relaksasi nafas dalam caranya yang pertama, tarik nafas dari hidung secara perlahan, tahan hingga 3 detik dan buang lewat mulut secara perlahan yang dilakukan berulang sampai nyeri sudah sedikit berkurang atau bahkan sudah berkurang. Kemudian yang ketiga, membayangkan hal-hal yang membuat bahagia di kehidupannya. Yang keempat, melakukan aktivitas yang disukai klien seperti menonton TV, berkebun, memasak, memancing, dan lain-lain. Yang kelima, mendengarkan musik, murotal, kemudian beristighfar, dan selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dapat mengurangi rasa nyeri yang dialaminya. Kemudian, untuk terapi humor itu sendiri, terapi humor itu bermacam-macam caranya. Maksud dan tujuan terapi humor itu membuat bahagia si klien itu sendiri. Caranya yang pertama, bisa menayangkan klip video yang lucu, membuat permainan yang lucu, menceritakan lelucon atau pengalaman yang lucu. Kemudian, klien instruksikan menonton video misalnya yang lucu dan minta klien untuk fokus pada klip video yang sedang ditayangkan tersebut.
sehingga klien akan tertawa dan bahagia. Lalu, nyeri yang dirasakan klien akan berkurang atau sudah tidak merasakan nyeri. Itulah penjelasan dari saya tentang pendidikan kesehatan rheumatoid arthritis atau yang bisa disebut juga rematik dan penata laksanaannya. Sebelum saya tutup, saya akan menyampaikan jargon kembali. Lansia sehat, lansia hebat, lansia bahagia. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.